Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang saya teringat ternyata malam ini malam ke-17 bulan Ramadan, dimana tadi saya taraweh diingatkan sama teman saya, Mas, sekarang nuzulul Quran. Maka saya teringat tentang kitab ini, Dzurratun Nasihin, dimana ini membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini diawali dengan ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini banyak sekali keterangan-keterangan dari petunjuk-petunjuk dan Al-Furqan. Furqan adalah sesuatu yang membedakan antara hak dan batil, sesuatu yang bisa dengannya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini semua ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala alaihi salatu wassalam, raghima an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya wa raghima an furajulin indahu abawahu wa ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhula bisababihil jannah wa raghima an furajuli dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyaghfir lahu li anna ramadan syahru rahmah wa maghfirah minallahi ta'ala fa illam yaghfir lahu fihi fa huwa maghbun. Ada 3 golongan yang pasti rugi. Yang pertama, orang ini celaka. Rogima, sungguh celaka. Rogima an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi orang itu tidak mau bersolawat. Itu celaka orang itu. Yang pertama. Yang kedua, wa rogima an furajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhula bisababihil jannah. Ada orang yang orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi ia tidak mau beramal soleh kepada orang tuanya. Padahal dengan amal soleh itu ia bisa masuk surga, tapi ia tidak mau melakukannya. Ini sangat celaka. Tidak sedikit orang seperti ini. Orang tuanya masih hidup, tapi ia membangkang menjadi beban keluarga. Ini sungguh celaka. Padahal kunci surganya si anak adalah orang tua, tapi ia enggan mau menggunakan kunci itu. Yang ketiga, warughima an furajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla yaghfir lahu lianna ramadan syahru rahmah wa maghfirah. Jadi celaka orang di mana tiba bulan Ramadan, selama 1 bulan selesai Ramadan, tapi ia tidak diampuni oleh Allah. Sungguh sangat celaka. Padahal di bulan Ramadan adalah bulannya rahmah dan maghfirahnya dari Allah. Kira-kira kenapa orang ini kok celaka? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah memberikan ampunan luar biasa, jor-joran. Tapi orang ini tidak mendapatkan ampunannya. Maknanya selama Ramadan dia main-main, tidak pernah beribadah, tidak memuliakan Ramadan. Lah, nyambung di sini kisahnya, bahwa ada kisah ada satu cerita, satu orang laki-laki bernama Muhammad. Muhammad ini tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali. Namun ketika tiba di bulan Ramadan, Muhammad ini membersihkan, menyucikan tubuhnya, memperhias dirinya dengan menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan parfum yang harum, dan sholat
mengkodok sholat-sholat yang sebelumnya yang tidak pernah ia lakukan. Lalu ditanyakan orang kepada dirinya, wahai Muhammad, kenapa engkau melakukan seperti itu? Maka Muhammad menjawab, bulan ini adalah bulan taubat, bulan rahmat dan bulan berkah. Semoga Allah memaafkan atas semua dosa-dosaku, lantaran sebabnya pengampunannya Allah yang maha agung. Lalu Muhammad ini meninggal, maka ada orang lain ini bermimpi bertemu dengan si Muhammad ini. Lalu ditanyakan kepada Muhammad, apa yang telah Allah lakukan kepadamu, wahai Muhammad? Maka Muhammad menjawab, Tuhanku telah memaafkan semua dosa-dosaku karena sebab aku memuliakan serta mengagungkan bulan Ramadan. Muhammad ini adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah sholat, tapi tiba bulan Ramadan ia membersihkan dirinya, menggunakan baju yang bagus, menggunakan parfum yang wangi. Ia sholat mengkodok semua sholat-sholatnya hanya karena memuliakan bulan Ramadan. Ketika ia wafat, didatangi mimpi ke orang lain, ditanyakan, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah telah mengampuni dosa-dosaku lantaran aku memuliakan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Semoga kita juga lantaran memuliakan Ramadan bisa husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hikayat. Pernah seseorang ini, Daud At-Ta'i, namanya Daud At-Ta'i, pernah di awal bulan Ramadan beliau tidur lalu bermimpi melihat surga. Ia duduk di pinggir surga, di mana di sana banyak sekali mutiara-mutiara. Lalu ia melihat para bidadari yang rupawan, bersih dan sopan santun. Maka Daud ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar ini serentak para bidadari juga menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Daud bertanya, kalian ini diciptakan untuk siapa? Kalian ini para bidadari yang cantik jelita ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Maka para bidadari menjawab, aku disediakan untuk orang yang berpuasa, yang ruku, yang bersujud di bulan Ramadan. Jadi apa katanya si para malaikat, para bidadari yang cantik itu, aku ini diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa, yang ruku, yang sujud di bulan Ramadan. Makanya Nabi pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Quran, ta'lil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Lalu yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan. Yang keempat, washoimina fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga rindu kepada mereka. Allah. Dan sekarang kita sedang menjalankan sesuatu hal yang dirindukan surga. Maka pantaslah kalau kita meninggal dalam keadaan di bulan Ramadan, surga langsung menanti kita. Rindu dia kepada kita. Ya Allah. Lah, kembali lagi ke awal tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi di bulan Ramadan ini bulannya turunnya Al-Quran. Sebenarnya bukan cuma Al-Quran saja yang turun di bulan Ramadan. Semua kitab suci para nabi diturunkan di bulan Ramadan. Ini diriwayatkan sesungguhnya suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim. Suhuf itu lembaran-lembaran
ilmu, lembaran-lembaran wahyu. Nabi Ibrahim itu turun di malam pertama dari bulan Ramadan. Jadi suhufnya lembaran Nabi Ibrahim itu turun di malam pertama Ramadan. Kitab Taurat di malam yang ke-6 dari bulan Ramadan setelah 700 tahun dari suhufnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malam pertama Ramadan, 700 kemudian di malam ke-6 Ramadan turun kitab Taurat. Lalu kitab Zabur di malam ke-12 dari bulan Ramadan setelah 500 dari kitab Taurat. Setelah Taurat turun, 500 setelahnya di malam ke-6, di malam ke-12 diturunkan kitab Zabur. Selanjutnya kitab Injil di malam 18 dari bulan Ramadan setelah 1200 tahun dari kitab Zabur. Jadi saya ulang ya, malam pertama Ramadan lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim diturunkan. Berselang 700 tahun di malam ke-6 diturunkan kitab Taurat. Berselang 700 tahun. Setelah Taurat diturunkan di malam ke-6 Ramadan, berselang 500 tahun di malam ke-12 diturunkan kitab Zabur. Setelah 1200 tahun dari diturunkan kitab Zabur, maka diturunkan kitab Injil di malam ke-18. Nah, dan Al-Quran diturunkan di malam ke-27 dari bulan Ramadan setelah 620 tahun dari kitab Injil. Jadi Ramadan ini diturunkan di malam ke-27 Ramadan setelah 620 tahun dari diturunkannya Injil. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya diturunkan di bulan Ramadan. Maka benar sekali syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bukan cuma Al-Qur'an saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kitab luar biasa, insyaallah kedepannya akan kita lanjut ya, akan kita bahas pengajian-pengajian yang ada di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.